buat kalian seller yang susah banget buat naikin omset, gua punya jawaban buat masalah kalian. Tahu sendiri dong. Iya, kenapa ya? Curhatan semua seller tuh nggak jauh-jauh dari omsetnya nggak naik-naik atau segitu-segitu aja gitu kan. Ada lagi yang udah naik tapi nggak ngaku-ngaku. Dan banyak banget gue terima kayak di komen yang gimana sih caranya buat naikin penjualan gitu. Gimana sih caranya buat naikin omset gitu. Nah, di video ini gue bakal bahas. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi oke, pertama, apa sih yang bisa lo lakuin kalau buat naikin omset? Yang pertama, gue pengen kalian ngerti dulu adalah segala sesuatu itu ketika lo jualan, itu berhubungan sama supply and demand. Supply itu adalah seberapa banyak yang nawarin, demand adalah seberapa banyak yang minta barang tersebut. Misalnya, gue lagi mau jual laptop nih, ya kan? Yang jual laptop siapa aja? Gue doang? Apa banyak yang lain? Kalau gue doang, harganya suka-suka gue. Karena gue lah yang punya. Bener nggak? Nah, tapi kalau misalnya yang punya adalah ada gua, ada orang lain, banyak. Di situ harganya ada yang namanya market price. Market price itu gimana ya? Tiap orang tuh gimana butuhnya, bener nggak sih? Maksudnya gini deh, contoh, gua jual laptop Apple second. Gua lagi nggak butuh duit amat. Oh, pokoknya gua mau 20 juta, nggak mau, bye bye. Nah, sedangkan ada orang lain yang mungkin lagi butuh duit. 19 deh, ada 19, ada lagi yang 18. Semakin banyak yang nawarin, harga bakal semakin murah. Apalagi kalau yang beli cuma satu, karena yang beli jadinya punya pilihan. Bener nggak? Nah, makanya kalau ketika kita buat jualan, sebenarnya salah satu rahasia ya, yang penting buat kalian bikin, itu adalah lu itu, barang yang lu jual, apakah lu doang yang punya atau enggak. Dan salah satu cara bikin supaya gue doang yang punya adalah, makanya banyak orang bikin brand. Ya kan? Contoh gini, ini laptop nih. Ini MacBook cuma punya siapa? Punya Apple. Suka-suka Apple, mau harganya berapa? Kan gue doang yang punya, orang lain kagak punya. Kalau yang orang lain punya bukan MacBook. Bener nggak? Tapi apakah dia bisa sesuka-suka itu? Enggak juga. Karena kan ada kompetitor yang lain yang nanti bakal mulai beradu dengan posisinya gimana nih gitu. Bener nggak? Kebayang nggak maksud gue? Contoh gini, oke, ini laptop yang dilihat nanti bukan mereknya lagi, tapi ada RAM-nya, ada apanya, ada komponen-komponen pentingnya. Itulah bikin orang nentuin kira-kira harga pantasnya berapa ya. Bener nggak? Tapi fair ngomong, ternyata salah satu cara misalnya buat kalian kalau pengen ngejual agak lebih tinggi itu adalah brand. Dan brand itu juga bisa memisahkan lu antara produk lu sama produk lain. Gitu. Contoh gini, laptop yang bisa dibuka, yang beratnya segini, yang layarnya seperti ini, mungkin nggak cuma MacBook doang. Tapi kenapa ada orang-orang yang pakai MacBook? Oh, karena menurut gua si Apple lebih terpercaya. Itu adalah poinnya. Nah, dan ketika lo mau jual barang, kalau lo mau jual barang supply and demand itu kan lo harus tahu nih, kayak setiap bisnis itu pasti ada market size-nya, ada ukuran kolamnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ini agak teoritis sedikit ya, tapi dengan lo ngerti nanti ke belakangnya pasti bakal lebih gampang. Contoh, katakanlah gua mau jualan bisnisnya adalah baju ya. Sekarang gini, orang pakai baju sehari berapa kali? Satu sih. Atau dua kali ganti ya. Nah, terus satu orang rata-rata punya baju di lemarinya berapa biji? Nah, ada yang lemarinya gede, banyak, para wanita biasanya bisa sampai ratusan baju. Ada juga para pria yang bajunya itu aja. Cuman punya 10 biji gitu kan. Ya, gue termasuk karakter orang yang nggak pengen banyak sih. 10 biji, terus kalau bisa warnanya sama. Biar apa? Biar nggak usah mikir. Bener nggak? Nah, itu kan berarti kan ada kemungkinannya ya. Nah, satu orang dalam 1 tahun kira-kira belanja berapa? Misalnya satu orang katakanlah buat beli baju, berapa sih budgetin kalian buat beli baju coba? 1 juta, nyampe 2 juta, 3 juta, 5 juta. Nah, kan beda-beda nih. Ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, beda-beda nih. Ya. Nah, terus udah gitu satu orang. Nah, terus pembeli baju di pasar yang lu mau jual, misalnya di Indonesia, itu ada berapa banyak? Nah, itu adalah market size keseluruhan. Gitu ya. Industri baju aja tuh gua gede banget angkanya. Nah, terus dibagi penjualnya berapa banyak? Nah, itu adalah ininya. Itu adalah persaingannya kan, supply-nya ada, demand-nya ada, suppliernya ada nih. Nah, sekarang market size-nya seberapa banyak? Nah, semakin market size-nya, semakin kompetitornya makin banyak, harga pasti makin ketahan. Nggak bisa tinggi-tinggi banget. Karena kan semua orang juga bersaing, pengen dapat yang paling banyak. Nah, terus pembagiannya gimana? Apakah misalnya katakanlah ada 1 juta baju yang bakal terjual dalam 1 bulan, terus apakah orang yang, misalnya kalau yang jualnya 1.000, berarti 1 juta bagi 1.000, seorang bagi 1.000? Enggak. Yang menang adalah orang-orang yang menguasai market size atau yang jadi market leader.
Nah, gimana caranya nih buat lo jadi market leader? Kan itu poinnya kan. Nah, buat jadi market leader, ya artinya barang lo tuh harus terlihat. Kuncinya ya. Makanya kalau naik penjualan harus tahu dulu nih, marketnya ada nggak? Oke, kalau ada, barang lo kelihatan nggak? Orang tahu nggak barang lo? Gitu nggak? Udah orang tahu, menurut orang tuh seperti apa pemikiran orang terhadap produk kalian. Nah, ini brandingnya nih. Brandingnya bagus atau brandingnya jelek? Kalau menurut orang barang kalian bagus, kalian bakal lebih cenderung dibeli. Bener nggak? Nah, jadi yang pertama itu adalah itu, yang kedua adalah itu, yang ketiga, gampang nggak lo buat dibeli? Bener kan? Nah, kalau kayak gini, nah ini udah jadi makin panjang lebar ya. Kita balik lagi nih ke online nya. Oke, jadi tadi gue udah jelasin, ada supply, ada demand, terus ada pasarnya sebesar apa. Nah, sekarang kita mengerucut. Sekarang gimana cara ngembangin toko kalian khususnya di online? Pertama, barang yang lu jual, lu lihat dulu nih. Sesimpel kayak pasarnya ada apa enggak. Kalau lu jualan di Shopee, paling gampang lu buka Shopee, lihat panduan penjualan. Di bagian panduan penjualan ada tuh barang kategori lu. Sebulan kejual orang lain berapa. Lu posisinya di mana? Apakah lu posisinya sekarang udah ranking 1? Tapi kalau misalnya lu nanya gimana caranya ningkatin omset, menurut gua lu bukan ranking 1 sih. Bisa jadi lu ranking nggak ada gitu ya. Kalau lu udah ranking 1, nah lu bisa lihat nih pasar lain itu tuh sama lu tuh posisinya seimbang apa lu udah jauh. Kalau lu udah jauh bisa jadi emang lu udah gak ada cara meningkatin omset. Gue sering ketemu beberapa seller yang kalau gue lihat, Pak, bukannya lu nggak bisa ningkatin omset, lu udah top leadernya, market lu udah di situ, lu harus pindah ke tempat lain gitu loh, buka yang lain. Itu adalah solusinya. Nah, kalau lu masih kecil, lu lihat di atas, ada nggak harapannya? Oh, ada, banyak. Oh, gue ketinggalan jauh banget. Nah, yuk kita bahas gimana caranya biar lu bisa bagus. Nah, biar lu bisa laku, nah biasanya orang kan selalu ngomong kasih diskon, kasih iklan yang gede, atau apa. Gue bakal bahas benar-benar lebih di basic. Gue bakal bahas benar-benar fundamentalnya. Fundamentalnya sekarang gini, gue mau tanya sama lu, misalnya gue punya barang, dan barang gue ini nggak laku. Barang gue ini jelek. Ya, gue kasih traffic misalnya, 10 juta pengunjung setiap hari. Bakal beli nggak? Nggak. Kenapa? Barang gue nggak berguna. Atau barang gua nggak diinginkan orang, ya kan? Tapi kalau misalnya barang gua biasa aja, dikasih traffic sedikit, bagus, terjual, berarti kan barang gua diinginkan orang. Nah, yang lu perlu cek pertama kali adalah buat ningkatin omset, lu tahu dulu barang lu tuh diinginkan apa enggak, potensinya seperti apa. Nah, diinginkan atau enggak gimana? Paling simpel caranya adalah kasih traffic, misalnya bukan langsung jutaan kayak tadi ya, tapi mungkin cuma dikasih 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, orang respon nggak? Kalau orang-orang respon, ada yang beli, terus mereka ngomong mereka suka barangnya, artinya barang lo dibutuhkan market, yuk kita naikin. Tapi kalau misalnya ketika kita kasih traffic, orang kok adem ayem aja ya, orang cuma lihat doang, kenapa barang gue dilihat doang, diklik doang, tapi nggak dibeli? Lu punya masalah sama barang lu. Masalahnya di mana? Masalahnya nggak jauh-jauh dari USP atau unique selling point atau sesuatu value yang lo tawarin di produk lu itu tidak ditangkap oleh market. Bayangkan. Jadi kalau orang nggak kebayang ini gunanya buat apa, orang nggak kebayang ini sukanya buat apa, orang nggak mau beli. Nah, kalau orang nggak mau beli, ya ngapain seperti itu gitu. Nangkep nggak poin gua? Nah, itu dia problemnya. Nah, jadi ketika misalnya seperti itu, yang perlu dilakukan adalah ya udah cek dulu USP-nya udah bener nggak. Poin yang lo sampaikan belum di SKU. Orang udah suka belum sama barang lo? Orang tertarik nggak? Kalau orang tertarik dan sebagainya, yuk kita lanjutkan gitu loh. Yuk kita lanjutkan lebih tinggi gitu ya. Nah, USP itu tercatat dari mana? Judul, foto, deskripsi, ulasan. Nah, ketika lu cobain ini bagus nggak? Kalau misalnya cobain ini tuh standar. Nah, kita ngomong standar sekarang. Standarnya jadi berapa? Standarnya sebenarnya setiap kategori pasti ada kategorinya ya. Contoh gini, FMCG itu pasti beda. Beauty pasti mungkin angkanya beda-beda. Otomotif itu beda, fashion itu beda, tapi kalau secara general, gue boleh ngomong secara fairnya 1-3% tingkat konversi itu nunjukin kalau barang lu punya harapan. Ketika barang lu di bawah 1-3% konversi, lu barang lu gak punya harapan. Artinya apa? Ketika lu ada 1.000 orang yang lihat produk lu, yang seklik, ada nggak 10 yang order? Kalau 10 ada yang order, ada harapan. Kalau di bawah 10, harapannya dikit. Kalau nggak ada sama sekali, harapannya itu harus diperbaiki. Itu lo benerin dulu gitu loh. Nah, ketika lo udah benerin, konversinya dapat di angka 1-3%, nah ini lo harus otak-atik nih. Nah, dan otak-atiknya gimana? Ada nggak caranya? Kagak. Ini seni. Kenapa gue bilang kagak ini seni? Jujur, kalau ada formula pasti, ya, gue jualan jasa Mea Agency itu gampang banget anjir.
Kenapa gampang? Lu bayangin aja sekarang gini, kalau misalnya gue punya nih formula rumus, kalau gue kerjain 1%, wah itu gue bisa datang ke brand-brand gede, gue bilang, lu sini, lu pakai jasa agency, gue jamin, lu kasih gue omset 100 juta, gue bisa bikin jadi 2 miliar. Gitu. Kalau ada rumusnya kan kayak gitu kan, bener nggak? Dan kalau nggak jadi, uang lu gue balikin. Gampang banget. Tapi faktanya kagak ada cara seperti itu. Itu kita aja di Mea udah ngerjain berapa ya? Kayaknya sekarang udah 3-4 ribu seller gitu ya. Itu masih apa ya? Trial and error gitu loh. Jadi seni bener-bener. Kadang misalnya nih barang kayak ini misalnya segini, anggap buku ini. Ini buku kadang gambarnya ini persentase cost savingnya segini. Gue ganti. Harapan gue lebih tinggi. Anjrit jadi lebih jelek. Bisa. Terus udah jelek gimana ya? Gue ganti lagi dong, bener nggak? Nah di sini tuh yang ngomongin, sebenarnya gini, ngomongin di online itu, ngomongin ningkatin omset itu, ngomongin skill, sejago apa dan secepat apa kalian bisa mengeksekusikan. Contoh gini, tadi kan gue bilang ya, simpelnya konversi itu simpel, cuman judul, gambar, deskripsi, ulasan, simpel banget. Ketika lo mencoba melihat satu, oke, kita lihat ini segini, nah kita lakuin perubahan, mungkin kita edit dikit gitu kan, kita apain, kita edit dikit, kita cobain. Nah begitu lo cobain, naik nggak? Nggak naik. Cobain lagi, naik gak? Nggak naik. Cobain lagi, naik gak? Nggak naik. Nah, itulah seni itu yang harus digali. Dan ketika udah naik, misalnya udah dari 2%, 3%, mungkin nggak tahu turun? Mungkin. Jadi, itulah seninya. Makanya gue bilang kayak misalnya kayak klien di kita ya, seller di Mea, itu klien yang kerja sama Mea, itu bahkan sekarang ada yang sampai udah jalan, kita udah 5 tahunan sekarang, ada yang jalan sampai 4 tahun lebih. Ya memang nggak dari nol banget sih ya, maksudnya dari awal sampai sekarang di kita masih jalan. Kenapa ya? Karena mereka juga ngerti gitu, kalau yang pinter ngerti, ngapain gue pusing, ngapain gue ngurusin kayak ginian, lemparin aja sama orang lain yang pusingin. Nah itu kita sampai sekarang udah 4 tahun, bukan kita tinggalin, diamin, nggak, masih terus dikerjain seperti itunya, buat konversinya tinggi ya. Nah setelah konversinya tinggi, lo sesuai standar, katakanlah tadi 1-3%, di sini lo bisa ngomongin targetnya gimana, targetnya gini, contoh dapat 3%. Ya, ketika gue kasih 1 juta klik, 3%, artinya gue bakal dapat 30.000 order. Tinggal dihitung aja harga barangnya berapa. Bener nggak? Mau naikin omset jadi berapa nih? Oh, saya butuh omset saya penjualan 100.000 piece dalam 1 bulan. Ya udah, tinggal kita kasih 3 juta klik. 3 juta kali itu bener nggak? Nah, bener ya? Nah, 3 juta klik kali 3%, 90.000 something. Kurang sedikit lagi ya, 3 juta sekian lah. Dapat 100.000 order gitu. Nanti 3 juta klik gimana nih? Nanti kita bahas. Ada yang di iklan, ada yang di mana, ada yang di mana. Setelah kita tahu berapa tingkat respon pasar. Dan inilah yang lo perlu ngerti kalau lo mau produk lo laku. Mau jualannya naiknya omsetnya lebih tinggi ya udah bisa kayak gini belum? Kalau belum bisa, nah itu dia PR-nya. Kalau sekarang lu begitu ngomong terus begitu gue cerita dan lu nanya konversi gue berapa, lu lihat tuh di Shopee lu atau di TikTok lu, dan terus oh konversi gue kecil ya, gimana caranya? Nah, tadi udah gue kasih tahu. Prakteknya gimana? Mabok gak? Mabok memang. Bisa nggak diajarin? Ya sebenarnya tadi gue udah ngajarin lu sih, tapi kalau misalnya lu mau belajar lebih khusus di Skill School, kita punya kelas intensif. Nah di kelas intensif ini sebenarnya private sama tim mentor gue bakal ngajarin lu caranya kayak gimana buat jualan di Shopee atau di TikTok, di mana yang lu mau pilih. Kalau lu butuhnya strategi, ya kita ada juga tim pendampingan ordal. Kalau ini bikinin strategi kerjanya kayak gimana, action plan-nya seperti apa, gitu ya. Khusus buat produk lo ya, lu tinggal pilih deh, lu butuhnya kayak gimana. Ya kalau ada yang mau tanyain, tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share.